Kalian bedakan bahwa di dalam endotel kapiler itu terdapat struktur yang disebut dengan perisit. Perisit itu selain di dalam kapiler juga terdapat di dalam venul. Jadi fungsinya untuk mereparasi, memperbaiki endotel yang rusak, karena venul kapiler itu sering mengalami kerusakan. Dia merupakan turunan mesenchymal origin, jadi berasal dari sel punca atau stem cell, sehingga dia mudah berdiferensiasi menjadi endotel. Struktur yang ada di mikrovaskulatur yang bisa dilihat di bawah mikroskop, kalau kapiler itu sulit. Jadi yang bisa dilihat itu adalah arteriol atau venul. Jadi kalau kalian menemukan untuk menemukan struktur arteriol atau venul itu berada di dalam dinding dari pembuluh yang besar, yaitu pembuluh vena cava superior atau vena cava inferior. Kalau misalnya menemukan struktur vena seperti ini, saya cepat aja ya, jadi seperti kisi-kisi gak apa ya. Jadi struktur vena yang besar. Yang ini vena ya, ini vena besar, vena cava superior atau inferior. Nah, ini lumennya sempit karena dia tertekan. Karena kalau proses pembuatan preparat, kalau isinya darah tentu akan lebar. Karena ini sudah difiksasi, sudah ada proses pembuatan parafin wax atau lilit, sehingga dia tertekan. Dan yang dekat dengan lumen adalah tunica intima. Jadi struktur pembuluh darah itu tunica intima, tunica media, dan tunica externa atau adventitia. Di bagian tunica adventitianya ada sepasang pembuluh darah yang kecil. Nah, ini akan mudah terlihat ya, mudah terlihat di bawah mikroskop. Kalau kapiler sulit, jadi yang akan mungkin terlihat adalah arteriol atau venul. Ini arteriol atau venul sepasang, disebut dengan vasa vasorum, vessel of the vessel. Fungsinya untuk menutrisi vena cava. Jadi tanpa ini vena cava tidak akan bisa fungsional karena ada sepasang pembuluh kecil arteriol dan venul yang menutrisi vena cava. Nah, kemudian diperbesar, pasti diperbesar ya. Nanti kalian bisa bedakan mana arteriol, mana venul. Arteriol itu strukturnya bulat sempurna karena dia dindingnya ada otot polos ya, sehingga dia memberikan struktur yang kompeten ya, tidak kolaps. Pada venul pasti kolaps karena dia struktur otot polosnya tidak ada, sehingga bentuknya venul itu kolaps, dan dia alirannya berdasarkan dari kontraksi otot di sekitarnya, berarti otot eksternal, bukan dari dinding pembuluh darahnya, sehingga dia banyak stagnan. Ketika stagnan, isinya adalah eritrosit. Di tengah itu kumpulan eritrosit yang tidak bisa dipompakan. Ini eritrosit ya, atau sel-sel darah yang lain. Karena ini pewarnaan HE tentu akan sulit dibedakan. Kalau arteriol ya itu tidak ada. Jadi di dalam ini justru dinding tunica intimanya. Jadi kalau ditunjuk arteriol karena strukturnya tadi lebih bisa diidentifikasi. Jadi yang ditunjuk di sini adalah tunica intima atau endotel. Kalau ditunjuk ini jawabannya apa? Tunica intima atau endotel. Boleh salah satu ya. Kemudian ini di bawahnya adalah otot polos, dan bagian luar yang putihnya adalah tunica adventitia atau tunica externa. Beda dengan venul. Venul itu endotel, dan tunica intimanya sulit dibedakan. Artinya sulit diidentifikasi karena sangat tipis sekali, sehingga yang ada di sini adalah bukan endotel, bukan tunica intima, tapi kontraktil perisit. Tadi yang saya sebutkan sebelumnya ada dua pembuluh darah yang banyak sekali prominent menonjol dari perisitnya, yaitu kapiler dan venul. Ini kalau ditunjuk di sini adalah jawabannya bukan endotel, bukan tunica intima, tapi kontraktil perisit. Fungsinya untuk memperbaiki endotel yang rusak, ya, yang merupakan turunan dari mesenchyma. Ini bisa dibedakan ya. Ini adalah arteriol, ini venul. Ini berada di dinding tunica adventitia dari vena yang besar, vena cava superior
atau vena cava inferior. Itu yang mikrovaskulatur yang bisa dilihat secara logika, ya bisa dilihat di bawah mikroskop dengan pewarnaan hematoxilin eosin. Itu yang pembuluh darahnya. Kemudian kalau jenis kapilernya tadi ada 3 ya, ada penetrative, ada yang continuous dan ada yang discontinuous. Kalau yang dipelajari di sistem host itu yang jenis kapiler yang mana? Apakah yang continue, penetrative atau discontinuous? Discontinuous ya, discontinuous atau sinusoidal kapiler, atau sinusoid saja atau sinusoidal kapiler. Karena itu pada discontinuous sinusoidal kapiler itu perbedaannya dari dinding slide ini. Pada dinding membran endotel dan membran membran basalis ya. Membran basalis membran endotel pada discontinuous sinusoidal kapiler itu compang-camping sehingga memungkinkan pertukaran zat ya dan sel. Beda kalau jenis yang lain itu tidak memungkinkan pertukaran sel karena sel ukurannya besar. Nah, ini berada pada organ liver, pada limpa, pada bone marrow ya, sumsum tulang, pada liver dan pada limpa. Jadi segala sesuatu organ yang dipelajari di sistem host jenis kapiler adalah jenis yang discontinuous sinusoidal kapiler. Dan apa itu? Langsung ke bone marrow saja, kawan. Ingat-ingat apa yang saya ucapkan itu kisi-kisi. Jadi itu yang keluar sebagai soal. Kawan, saya kasih bonus. Kalau mungkin lagi yang parkir terutama yang sulit harus membedakan sel-sel. Nah, balik ke sini. Oke, ini terus. Kita ingat ya, bone marrow, limpa, dan liver. Oke, ini teori saja. Ini tidak usah, arterial tidak mungkin kelihatan di bawah mikroskop melalui pewarnaan HE. Jadi yang masuk akal aja, karena yang kecil-kecil nggak mungkin kelihatan. Tadi sudah. Tipe-tipenya ini secara teori sudah dijelaskan pada saat intro reguler. Sekarang bone marrow. Bone marrow ini juga sebenarnya simpel ya. Dia sudah dijelaskan pada waktu intro reguler juga bahwa susunannya rapih sebetulnya. Dia pada potongan melintang tulang panjang dalam hal ini tulang femur, dipotong melintang cross sectional sehingga nampak sistem ini yang tulangnya ya, endosteumnya, kemudian ini lapisan bone marrow-nya berupa medullary cavity. Nah, di dalamnya itu tersusun rapih dengan pusatnya ada vena sentral, jalan radial dari pinggir endosteum, kemudian ada sinusoid. Nah, ini berarti discontinuous sinusoidal kapilernya, kemudian menumpahkan isinya ke vena sentral dan akhirnya disebarkan ke seluruh tubuh sel-sel yang diproduksi ya. Karena proses inisiasi dari pembentukan hematopoietik sel itu berasal dari sini, tisu stroma dari bone marrow, kemudian akan memberikan sinyal ke hematopoietik sel. Hematopoietik sel akan membuat sel-sel darah, kemudian dikeluarkan isinya melalui sinusoid yang merupakan kapiler dan akhirnya dikeluarkan oleh vena-vena sentral. Nah, sehingga pada penampakan dan strukturnya ya secara pasti seperti ini, dekat dengan endosteum dari tulang atau zona endosteal pasti imatur mieloid. Dekat dengan vena sentral atau zona sentral itu ada megakariosit. Ini lihat di sini garis-garisnya ada mieloid yang matur dan ada eritroid yang matur. Yang tidak pernah ada imatur mieloid. Kalau limfoid di mana? Limfoid itu kalau di bone marrow hanya singgah sebentar karena maturasinya ada di lymph node ya, di nodus lymphaticus atau organ limfoid sekunder. Beda. Jadi tidak populasinya ada tapi hanya minimal sehingga tidak signifikan dan tidak dicantumkan secara teori. Ini kalian hafalkan populasinya tadi ya,
di zona sentral apa, zona endosial apa, zona sentral apa. Kalau zona intermediate agak sulit untuk membedakannya karena harus ada patokannya. Patokannya berupa endosteum dari tulang panjang dan vena sentral dari bone marrow. Nah, ini prosesnya tadi diproduksi ya di daerah hematopoietic tissue, masuk ke sinusoid, kemudian ke modul vena sentral, kemudian keluar ke emissaries vein, ke jantung kanan, ke jantung kiri, balik lagi, menembus lagi dari endosteum, kemudian ke arteri-arteri di perifer. Nah, prosesnya seperti itu, pembentukan dari sel-sel hematopoietic stem cell itu kemudian menjadi sel-sel darah untuk disebarkan dan berfungsi. Oke. Ini tadi ya, ini gambaran skematik dari pembuluh darah dari vena sentralnya ini. Kemudian ini megakariosit, berarti ini zona apa yang dekat dengan vena sentral? Zona sentral karena dekat dengan pembuluh yang besar. Ini dekat dengan tulang, berarti zona endostel. Berjalan dari perifer menuju sentral dan disebarkan melalui pembuluh darah. Secara logika seperti itu. Sudah mulai dipahami. Nah, ini di bawah di mikroskop akan nampak seperti ini. Jadi harus diidentifikasi dulu. Pasti di bawah mikroskop akan dicantumkan dua struktur, ya. Struktur vena sentral dan struktur tulang. Ya. Tidak mungkin seperti tadi, seperti ini. Ini hanya kelihatan di endostelnya saja. Jadi akan nampak seperti ini. Sebentar. Nah, kalau ditunjuk di daerah ini, apa populasi saya dekat dengan endostel? Populasi saya? Imatur mieloid. Itu jawabannya. Kalau di dekat ini, zona apa? Zona sentral. Apa populasi saya ada di sekitarnya? Megakaryosit, matur mieloid dan matur eritroid. Ya, jadi sudah gampang. Kalau di zona intermediate akan sulit menjawabnya. Jadi pasti di sekitar vena sentral atau di sekitar tulang endostel zone. Tuh ya. Oke, itu aja. Terus bentar. Oke. Mungkin ada soal yang besar seperti ini misalnya, hanya nampak endosteum, kemudian pembesaran 1000 kali, berarti ini pembesaran yang lebih besar menggunakan minyak imersi. Kemudian akan nampak struktur seperti ini. Nah, ini berarti yang di sekitar dari endosteum ini apa? Ya, imatur mieloid atau endostel zone. Nah, kalau ditunjuk struktur, ada struktur yang gepeng panjang dan struktur yang bulat. Nah, struktur yang gepeng panjang adalah sinusoid. Sinusoid adalah tipe kapiler tadi, discontinuous sinusoidal kapiler. Yang salah ini ya, itu kapiler. Kemudian ada yang lebih besar, itu adiposit. Bedanya biasanya kalau adiposit kosong, tidak ada isinya. Kadang kalau sinusoid karena dia kapiler, ada sel darah. Ya. Ini mungkin sel darahnya seperti itu. Karena ini hematoxylinic acid, kita tidak bisa tentukan imatur mieloidnya yang mana. Ya. Beda dengan yang soal patrin betul-betul selnya. Oke, itu yang bone marrow. Saya sudah jelas sekali kisi-kisinya. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Oke. Sekarang lymph node. Lymph node ini tadi organ limfoid sekunder, fungsinya untuk mematangkan limfosit B, limfosit T. Sebelum dia berfungsi harus diseleksi agar dia bisa menghadapi antigen. Nah, seleksinya di lymph node. Strukturnya sebarannya banyak, mulai dari leher, kepala sampai ke ujung kaki ya. Dia untuk memfilter apa yang harus masuk ke dalam pembuluh darah vena, karena lymph node itu sebenarnya pembuluh juga, tapi dia filter sebelum ke vena. Karena tadi pada proses klasifikasi mikrosirkulasi ada lymphatic vessel. Strukturnya secara umum ada bentuknya seperti kacang ginjal ya, dengan dilapisi oleh jaringan ikat padat kapsula bagian paling luarnya, dan ada bagian dekat dengan berbagai macam pembuluh, arteri vena dan
afferent lymphatic vessel disebut dengan hilum. Bagian yang dekat dengan kapsula jaringan ikat padat disebut dengan cortex. Ya. Kapsula ini akan menyusup ke dalam parenkim dari lymph node, membentuk struktur piramid-piramid seperti ini, satu piramid, dua piramid itu sampai ke bawah, menembus sampai ke medula yang dekat dengan hilum. Sehingga berdasarkan struktur tadi dibagi menjadi 3 zona. Zona kortika yang dekat dengan kapsula jaringan ikat padat, zona medula yang dekat dengan hilum, dan di antara zona parakortika. Kemudian proses penyusupan dari pembuluh limfatiknya berasal dari afferent, berarti masuk ke kapsula jaringan ikat, kemudian ke trabekular atau peritrabekular sinus. Nah, ini sinus itu merupakan juga kapiler, tapi dari jenis lymphatic vessel. Ya. Jadi sinus itu bisa dari capillary vessel, bisa dari lymphatic vessel. Bedanya nanti kalau pada capillary vessel akan nampak sel-sel darah, kalau pada lymphatic vessel tidak akan nampak sel-sel darah atau kosong. Nah, ini dari kapsula jaringan ikat dari sinus subcapsularis, ya. Masuk ke dalam afferent lymphatic vessel, masuk ke sinus subcapsularis, kemudian masuk ke sinus peritrabecularis atau sinus trabekular. Boleh pakai kata peri di depannya, boleh tidak pakai kata peri, tidak masalah. Kemudian menembus ke sinus medulari karena berada di medula dari lymph node dan berakhir keluar ke afferent lymphatic vessel. Nah, logika aja, ini masuk afferent lymphatic vessel, subcapsular sinus, peritrabecular sinus, medullary sinus, afferent lymphatic vessel. Masuk tuh masuk tuh A, betul. Kalau keluar tuh exit, sehingga depannya afferent. Itu jembatan keledai. Takutnya kalian lupa A itu yang mana, ini masuk afferent, keluar ke afferent. Nah, berdasarkan zona-zona tadi dibagi menjadi populasi apa yang ada di dalamnya. Cortex itu paling luar, dekat dengan kapsula. Bedanya dengan parakortika dan medula, kalau cortex itu lebih gelap. Kemudian banyak struktur bulat-bulat seperti ini. Nah, ini namanya struktur lymphoid nodule. Di tengahnya yang putih adalah germinal center. Yang putih germinal center. Jadi selama di dalam struktur parenkim dari lymph node masih ada struktur bulat, itu masih masuk ke dalam cortex. Jadi ini adalah cortex, ya. Meskipun ada di parakortika, ada di tengah, tapi ada struktur lymphoid nodule, ini masih kortikal. Nah, kalau tidak ada struktur bulat-bulat lymphoid nodule, sudah masuk ke parakortikal, tapi bukan berada di dalam hilum. Kalau berada di dalam hilum tidak ada lymphoid nodule, ini masuknya medula. Bisa ya? Membedakan kortikal, parakortikal dan medula itu berdasarkan ada tidaknya lymphoid nodule. Kalau dekat dengan pembuluh darah besar itu hilum, berarti termasuknya medula. Kalau di dalam dekat dengan kapsul jaringan ikat tapi ada bulat-bulatnya, meskipun ada ke tengah, itu masuk dalam kortikal. Kalau tidak ada, itu parakortikal. Apa yang ada di dalamnya? Kalau kortikal itu limfosit B paling dominan. Apakah limfosit T ada? Ada, tapi sedikit. Sehingga kalau ditanya misalnya apa ini di zona apa? Zona kortikal. Struktur apa yang ada yang berada di dalamnya? Bisa lymphoid nodule, bisa sentral germinal. Itu struktur, ya. Sel apa yang ada di dalamnya? Limfosit B. Ya. Biasanya kalau di dalam limfosit B sudah dibetulkan. Limfosit T ada sedikit, ya. Kemudian kalau medula, jadi di sini medula itu dekat dengan hilum. Struktur apa yang ada di dalamnya? Medullary sinus. Kemudian medullary sinus berarti yang bolong-bolongnya. Kemudian yang merah-merahnya adalah medullary cord, CORD, ini ada di sini. Medullary cord dan medullary sinus. Terus kalau sel, ya, sel apa yang ada di medula? Limfosit T yang sudah aktif, limfosit B yang sudah aktif, kemudian sel plasma dan makrofag. Sel plasma itu akan menghasilkan antibodi
kalau sudah teraktivasi, aktivasinya dari korteks ke parakortika menuju ke medula baru bisa menghasilkan antibodi ya. Jadi di sini adalah kalau ditanya struktur apa yang ada di sini, medullary cord, medullary sinus, kalau sel limfosit T dan limfosit B yang sudah aktif, saraf plasma dan makrofag. Saya kalau di parakortika ini sekali lagi. Kalau di parakortika apa yang ada di dalamnya? Selnya sel T ya, T dependent region. Terus ada strukturnya adalah high endothelial venule. Nah, ini high endothelial venule. Seperti tidak terlihat kalau menggunakan pembesaran sedikit, pembesaran yang besar, itu fungsinya untuk mengirimkan antigen ya, untuk dipaparkan ke sel T sel B yang sudah diseleksi itu melalui pembuluh darah. Kalau ini hal endothelial postcapillary venule dari jenis blood vessel, bukan dari jenis lymphatic vessel. Kalau dari jenis lymphatic vessel yang tadi saya sebutkan ini ya, yang nomor 5 ini afferent vessel, ini semuanya adalah lymphatic vessel, bukan blood vessel. Karena ada dua vessel itu, ada blood, ada lymphatic. Di lymph node dua-duanya ada. Yang menghantarkan antigen itu melalui high endothelial postcapillary venule. Kalau yang mengantarkan sel-sel limfositnya adalah dari lymphatic vessel. Jadi ada dua jalur. Nanti dipelajari di sistem imun sebetulnya. Ini hanya memaparkan saja historiknya. Yang terkait dengan host yaitu blood vessel dan lymphatic vessel. Kalau untuk lymph node khusus lymphatic vessel. Ini apakah alirannya, kemudian populasi apa yang ada di dalamnya. Jadi ada struktur, ada sel. Jangan lupa ya, itu tidak boleh tertukar. Oke. Ini tadi hari endothelial postcapillary venule yang ada di parakortika. Bentuknya ini menurut HI itu seperti ini. Tentu akan sulit ya kalau ditunjukin ini bersama sekali akan bingung. Jadi mungkin tidak keluar ya. Nah, kalau ini dengan pewarnaan khusus, pewarnaan dengan mikroskop elektron, sehingga bisa dibedakan bahwa yang tadinya venule endothel itu sifatnya epitel gepeng, ini malah jadi kuboid, di bulat-bulat karena dia akan mengantarkan antigen dari pembuluh darah. Oke, seperti itu. Ini gambaran skematisnya tadi sudah saya jelaskan, bisa di-review lagi oleh kalian ini. Jadi kalau misalnya saya tunjuk ini apa? Ini berada di korteks atau medula atau parakortika? Kortika, karena dekat dengan ini. Tanda korteks adalah ada limfoid nodul. Limfoid nodul yang bulat-bulat. Ini bulatan-bulatan, ini berarti ini zona kortika. Kalau sudah tidak ada bulatan itu parakortika atau medula. Tapi medula dekat dengan hilus ya. Nah, kalau ada bulat-bulat seperti ini, kalau ditunjuk bagian yang kosong merupakan kapiler ketiga, ini adalah sinus subcapsularis karena dari kapsul jaringan ikat ya, kemudian dia masuk menembus bagian kosong di tengah-tengahnya berarti sinus peritrabecularis atau sinus trabecularis, boleh tidak usah pakai kata peri juga gak masalah. Tembus ke dalam, di dalam jaringan ikat tadi ya, si kapsul ini kan menyusup ke dalam sampai ke medula. Nah ini masih ada bulatan-bulatan berarti kortikal. Ini ganglion center, pusat seleksi dari limfosit ya. Kalau di zona kortikal berarti limfosit B ya. Kalau di zona parakortikal limfosit T. Ini sulit, harus melihat secara keseluruhan. Kalau capture seperti ini kan sulit ditentukan, tapi ini medula ya. Jadi kalau ditunjuk ini apa? Yang kosong di medula, sinus medularis. Kalau ini yang namanya medullary cord, CORD. Selnya apa? Sel T, sel B yang teraktivasi, sel plasma dan makrofag. Saya gampang banget. Ini medullary cord, medullary sinus karena ada di medula.
Sudah. Bisa gampang ya? Insya Allah akan menyulitkan.